Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Perikas STHM PDK. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu tidak ada seorang pun yang dapat memahami Allah secara utuh. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat memahami Allah secara utuh. Nah, untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus dalam pengasihan kuasa Roh Kudus, biarlah firman-Mu menguatkan kami dan memberikan kepada kami kebenaran dan layakkan kami untuk dapat memahami apa yang harus kami pahami sebagai manusia yang diciptakan. Berikanlah kepada kami hikmat, kemampuan untuk dapat menyelami apa yang tidak bisa kami selami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, untuk mendasari tema kita tadi, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 yang berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan lalu lakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah secara sempurna, imago Dei. Manusia itu diciptakan memiliki akal budi dan dia berbeda dengan makhluk yang lain. Dia berbeda dengan hewan atau juga tumbuh-tumbuhan. Dia sangat istimewa karena manusia ini memiliki kemampuan untuk dapat memahami Allah dan membangun pengertian tentang Allah. Tetapi kalau kita mau memahami secara utuh bahwa apa yang dilakukan manusia ini belum sempurna, tapi manusia selalu kebablasan untuk merasa bahwa dia sudah sempurna memahami tentang Allah. Itulah sebabnya kalau kita memahami, mendalami kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar tentang satu hal yang penting, bahwa untuk memahami Allah, kita tidak dapat mencapai segala sesuatu menurut apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, atau apa yang kita rasakan. Nah, bagaimana kita bisa memahami Allah dalam keterbatasan kita? Meskipun tadi kita diciptakan secara sempurna adanya, tetapi akibat dosa, pemahaman kita tentang Allah itu terbatas. Ruang gerak komunikasi kita dengan Allah hanya satu arah, antara kita dengan Allah. Tetapi itu tidak sempurna kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa ternyata ada firman yang
mengarahkan kita, ada kebenaran-kebenaran yang mengarahkan kita untuk memahami siapa itu Allah. Tetapi sayangnya adalah bahwa manusia kadang terlalu merasa bahwa dia bisa memahami Allah. Lebih parah lagi, dia merasa bahwa dia bisa menjadi orang pertama yang mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Kalau kita terjebak di situ, maka kita akan berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa demikian? Karena dari dasar kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kekayaan pengetahuan Allah terlalu dalam. Ya, terlalu dalam. Rasul Paulus menulis surat ini sangat luar biasa. Dia memulai dengan menyatakan bahwa oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Alangkah dalam, alangkah dalam. Ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelami pengetahuan dan hikmat Allah. Pengetahuan dan hikmat Allah itu adalah keseluruhan dari ciptaan. Siapakah kita yang diciptakan mau memahami, menyelami pengetahuan dan hikmat Allah? Kita tidak bisa. Lalu yang berikut ditekankan secara baik oleh penulis ini bahwa dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Hikmat, kekayaan, pengetahuan itu sesuatu yang luar biasa. Dalamnya hati manusia saja, dari antara sesama manusia saja kita tidak tahu, apalagi mau menyelami hikmat, pengetahuan dan kekayaan pengetahuan Allah ini. Nah, untuk apa kita memahami pemahaman ini? Yaitu supaya kita merasa bahwa kalau saya bergerak, kalau saya berbuat, kalau saya berpikir, kalau saya melakukan tentang Allah, saya juga harus memahami bahwa saya sedang berhadapan dengan Allah yang maha sempurna. Ya. Tapi terkadang manusia dalam penyampaiannya, dalam segala hal yang dilakukan, entah itu formal maupun tidak formal, dia selalu menyebut nama Allah secara sembarangan. Dia merasa bahwa Allah itu sejajar dengan dia. Dia selalu menempatkan Allah dalam otaknya secara sepihak, tanpa sadar bahwa dia harus benar-benar menghargai eksistensi kemuliaan Allah, hikmat, pengetahuan dan kekayaan Allah yang tidak bisa dia sampaikan secara sembarangan atau dia bicarakan secara sembarangan. Bahkan ada orang yang dalam segala tingkah lakunya, baik formal maupun tidak formal, seperti mempermainkan perkataannya sendiri tentang Allah. Itu tidak boleh. Janganlah kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena kita terkejut, karena kita lagi panik, karena kita lagi punya keadaan tersendiri, kita sembarangan bicara. Dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena kita sedang berbicara tentang Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta segala isinya, termasuk diri kita. Kita tidak sejajar dengan Allah, bahkan kita adalah ciptaan. Saya kasih contoh misalnya begini, kalau
kita berhadapan dengan orang yang punya jabatan lebih tinggi dari kita, pasti cara kita menempatkan diri, cara kita berbicara kan berbeda, karena dia tahu bahwa ini orang lebih tinggi. Tetapi dalam perilaku manusia masa kini, manusia lebih memahami, lebih menempatkan orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang pintar itu di atas Tuhan Allah. Karena dia merasa bahwa Allah itu tidak kelihatan. Sedangkan gubernur misalnya, wali kota, menteri, presiden, atau pengusaha kaya, profesor, doktor, orang-orang hebat, itu terlihat di depan dia. Karena itu untuk berbicara dengan orang-orang seperti itu yang manusia biasa, dia mengatur bahasanya, dia mengatur seremonial penyambutan dan sebagainya. Dia benar-benar menjaga ya kehormatan, kedatangan manusia yang datang. Karena jabatannya, karena kekayaan, atau karena pengetahuan. Tetapi kepada Allah yang tidak dilihatnya, dia merasa dia bisa buat apa saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat menyelami Allah. Tidak ada seorang pun. Kalau pejabat, kalau itu ilmuwan atau pengusaha, orang kaya, kita dapat menyelami. Paling tidak kita bisa hitung harta kekayaannya, punya rumah berapa, punya segala satu. Tapi siapa yang dapat menghitung kekayaan Allah? Karena dirinya sendiri adalah aset Allah sendiri. Nah, karena itu kita harus mendudukkan posisi kita untuk menghormati Allah secara baik, benar, dan tepat. Sikap kita harus sesuai. Jangan sampai kita terlihat sembarangan. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia kecenderungannya takut kalau orangnya ada. Ya. Jadi dulu saya masih SD, SMP, SMA selalu seperti itu. Bahkan kuliah pun seperti itu. Kalau ada dosen atau ada guru yang datang, wah semua duduk rapi. Apalagi kalau guru itu killer ya, guru itu keras atau guru itu punya wibawa yang lebih, maka kecenderungannya kita sangat-sangat mengatur posisi duduk dan sebagainya supaya orang yang kita kagumi ini, orang yang kita hargai ini, orang yang kita tempatkan sebagai orang yang luar biasa ini tidak tersinggung dan marah. Ya. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, manusia cenderung untuk lebih menghargai yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Tapi saat ini saya mau tekankan tentang firman Tuhan ini. Engkau sedang berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi, dan dirimu sendiri, dan diri saya. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang sempurna. Karena itu pada saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, posisi saya bukan berbicara tentang Allah sembarangan, tapi saya sedang mengajak kita untuk menyadari bahwa kita harusnya merasakan kemahakuasaan Allah itu secara baik dan sesuai. Kita tidak bisa sembarangan asal, ya, asal-asalan, dan itu tidak benar. Bagaimana sikap kita? Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah,
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, ini menunjukkan bahwa ada pengakuan. Ya, kalau kita sudah mengakui, maka pastilah kita punya sikap untuk mengakui apa yang kita akui. Sekali lagi, kalau kita sudah mengakui, maka kita punya sikap untuk mengakui apa yang kita akui. Tapi pengakuan kita itu sebesar apa, itu akan menentukan bagaimana sikap kita untuk mengakui apa yang diakui. Bagaimana kita bisa mengakui apa yang kita akui? Ya, tergantung seberapa besar kita mengakui. Kalau orang bertanding lalu dia kalah, dia akan mengakui bahwa saya kalah. Itu dalam pertandingan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengakui posisi itu bukan sama dengan posisi Allah. Sebelum kita mengakui saja, Allah sudah yang terakui, dan Allah yang memberikan pengakuan itu kepada kita. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan dari tangan Allah sendiri. Manusia dihadirkan oleh Allah sendiri dari rahim orang tua kita, dari mama kita. Artinya bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Allah dan karena Allah. Jadi sikap yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengakui, supaya kita tahu bagaimana menghargai, menghormati, menempatkan diri terhadap pengakuan kita tentang Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama tadi adalah pengakuan kita, yang kedua adalah menyadari penuh bahwa kita terbatas, kita sedang berhadapan dengan yang tidak terbatas. Karena kita terbatas, kita harus mengakui yang tidak terbatas ini. Dari keterbatasan kita, bukan dari kesempurnaan, karena kita memang tidak sempurna. Banyak orang dalam sikapnya selalu melebih-lebihkan sesuatu, ya, supaya punya tujuan. Ya. Kalau dia dengan pejabat, dia cari muka supaya dapat jabatan, atau apapun. Tapi itu kepada manusia, kita bisa melakukan apa saja supaya menyenangkan orang yang kita kagumi, orang yang kita akui, supaya pada akhirnya dia bisa meresponi kita dan memberikan kita sesuatu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Allah, kita tidak bisa pakai kekayaan kita. Kita tidak bisa pakai kepintaran kita. Kita tidak bisa pakai apa yang kita punya supaya dilihat oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah pemilik semua yang kita punya, bahkan tubuh, jiwa, raga kita secara keseluruhan. Karena itu kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan keberadaan kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Dia. Semua itu Dia
Dia tahu dan dia lihat kita secara utuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah mengenal kita, memahami kita. Dari kandungan ibu kita, dia sudah merendah hidup kita. Dia sudah merancang kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah karena itu, berdasarkan pemahaman yang pertama tadi adanya pengakuan, dan yang kedua adanya sikap memuliakan Allah atau membawa kehidupan kita kepada Allah dari keberadaan kita sendiri, itu penting. Tetapi harus dengan segenap, ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bukan setengah-setengah loh. Segenap keberadaan kita, ya. Memang keberadaan kita cuma seperti ini di hadapan Allah. Tapi Allah tahu ada bagian-bagian mana yang kita sembunyikan untuk masuk ke dalam pemahaman kita tentang Allah. Jadi semua diri kita sendiri, semua keberadaan diri kita sendiri, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, persembahkanlah itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita mengakui kemahakuasaan Allah karena kita tahu benar-benar bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk diri kita. Supaya kita tahu menempatkan diri kita bersama dengan Allah, di dalam Allah, dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah mau. Dan yang kedua, kita memberi hidup kita, memberi diri kita apa adanya, bukan ditambah-tambah, bukan dilebih-lebihkan. Karena itu orang yang berdoa merangkai kata-kata yang indah-indah itu hanya untuk manusia. Manusia, dia doa bagus. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, kita mengatur bahasa doa kita supaya pengetahuan kita terlihat jelas di situ. Tetapi Allah melihat hati. Kita tidak bisa menipu Allah dengan tameng-tameng bahasa yang indah. Ya, atau orang memberi persembahan banyak karena dia punya kekayaan berlimpah supaya makan puji. Ya, mungkin itu untuk manusia lihat, wah ini orang sumbang ini, sumbang ini, sumbang ini. Terlihatnya di manusia, tetapi Allah melihat hati. Kita memberi seperti apapun, kita melihat seperti apapun, kita lakukan seperti apapun, semuanya diseleksi di dalam pengetahuan Allah yang sempurna, dan kita tidak bisa menipu Allah atau mempermainkan Allah atau sembarangan dalam segala tingkah laku kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya dalam pemahaman, tindakan, perilaku kita mengingat bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu dahsyat, mulia, agung, dan besar. Allah itu tidak bisa kita jangkau dengan otak kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Tapi Allah mau menerima keberadaan kita apa adanya. Dan karena itu persembahkanlah seluruh keberadaan kita secara utuh dan menyeluruh. Yang terakhir, sampai di mana, pada saat apa kita memberi hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dari kita dalam kandungan perut ibu sampai kita mati, Allah tahu, Allah kenal. Kenapa? Semuanya atas kehidupan kita secara utuh. Kebenaran diri kita itu adalah milik Allah, dan Allah kenal kita. Jalan-jalan keputusan yang kita ambil, Allah kenal dan Allah ketahui. Tidak ada satupun yang kita bisa sembunyikan dari apa yang ada pada diri kita kepada Allah. Karena itu,
bukan saja pada saat kita berdoa kita kelihatan sungguh-sungguh punya pengakuan kepada Allah dan punya penyerahan diri total kepada Allah. Tidak hanya pada saat kita beribadah saja kita terlihat sempurna, tapi setelah selesai ibadah kita pulang dan menjadi orang lain. Manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan Allah tidak. Nah, karena itu tidak ada satu batasan pun yang bisa membatasi Allah. Kita tidak bisa mengurung Allah di rumah gereja. Jadi kalau di gereja kita waktu ikut perjamuan kudus kita pakai pakaian yang bagus, yang indah, kita dandan gagah-gagah, tampil indah-indah, datang kepada Tuhan, duduk dengan sopan teratur, lalu kita kelihatannya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi pulang kita cuci maki anak kita atau kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kemunafikan. Allah tidak hanya menilai kita pada saat kita bersekutu, memuji, memuliakan namanya, meninggikan dia, tapi Allah menilai seluruh keberadaan kita secara utuh. Tidak ada satu pun yang kita bisa sembunyikan. Karena itu ibadah itu adalah diri kita sendiri. Seremonial di gereja itu akan menolong kita lebih dekat kepada Allah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar, memuji, memuliakan, bersorak-sorai dalam persekutuan bersama dengan jemaat yang lain. Dan itu penting, sangat penting. Tapi bukan berarti persekutuan kita secara pribadi dengan Allah itu akan stop. Atau ada orang yang berpikir ya pada saat berdoa kita sungguh-sungguh tutup mata karena kita menghadap Tuhan. Anak-anak diajar untuk lipat tangan dan mentaati Allah. Hanya pada saat berdoa, setelah habis berdoa, dia boleh memaki. Dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Maka itu firman Tuhan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Ya, kelihatan indah di luar tapi di dalamnya busuk. Karena itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Gereja yang megah, gereja yang indah, jubah yang kita pakai sebagai hamba Tuhan, atau majelis gereja yang pakai dasi, pakai pakaian yang bagus rapi, itu tidak hanya cukup di dalam gereja, tapi itu harus dibawa keluar di dalam perilaku kita, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dan dia harus hidup dalam keluarga kita, rumah tangga kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita harus merasakan kehidupan beribadah kita. Kalau kehidupan beribadah kita hanya sebatas yang ada di gereja, maka kita salah. Maka kita sedang menipu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita menyadari secara penuh bahwa dari sebelum kita tidur kita berdoa, tapi penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita. Sampai kita bangun, Tuhan tetap ada bagi kita. Penyertaan Tuhan tetap ada. Sampai kita bekerja, melakukan apa saja, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Karena itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita tidak bisa duduk menyanyi memuji nama Tuhan di gereja secara indah dalam ibadah, tapi dalam kelakuan kita menyakiti orang lain. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, sehingga hidup kita dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk menutup renungan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Biarlah firman-Mu ini hidup, menguasai, memimpin, dan memakai kami untuk bagian dari rencana Allah yang sempurna. Hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.